Kembali lagi di sini dan kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ketiga. Judul renungannya adalah "Nggak Sendirian, Tuhan Ada". Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami yakin dimanapun Engkau berada ketika kami melihat video ini, Engkau ada di sana. Izinkan kami menyadari keberadaanmu itu ya Tuhan, dan mendengarmu dengan baik, karena ada sesuatu yang ingin Kau sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aku akan bacakan dari Mazmur pasal yang ketiga. LAI ngasih judul Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi yang memelihara firman itu. Judul renungannya adalah "Nggak Sendirian, Tuhan Ada". Perisai memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi perang. Sebagai salah satu alat pertahanan paling awal digunakan oleh prajurit, perisai tidak hanya melindungi tubuh mereka dari serangan musuh, tetapi juga memberikan keunggulan strategis dalam pertempuran sebagai bagian dari taktik pertahanan dalam pembentukan formasi. Secara psikologis, perisai memberikan rasa aman dan percaya diri karena prajurit tahu bahwa meskipun serangan datang, mereka tetap terlindungi karena ada perisainya. Nah, dalam konteks Mazmur 3, perisai memiliki makna rohani yang mendalam. Daud yang menghadapi ancaman serius dari anaknya sendiri, Absalom, yang berusaha merebut tahta dan mengancam nyawanya, memandang Tuhan sebagai perisai yang melindungi dan sebagai sumber kekuatan. Daud menggambarkan Tuhan sebagai perisai yang memberikan rasa aman di tengah dunia yang penuh ancaman. Daud tidak menyerah pada keputusasaan, sebaliknya ia bangkit dan berdoa. Daud meletakkan seluruh pergumulan, kekhawatiran, dan tantangan yang dihadapinya ke dalam tangan Tuhan. Daud sangat yakin bahwa ia tidak sendirian. Tuhan ada bersamanya. Youth, boleh jadi kehidupan kita saat ini dikelilingi oleh tekanan sosial, harapan tinggi dari orang lain, dan standar dunia yang membuat kita merasa tidak cukup baik. Dalam situasi semacam ini, kita diingatkan kembali bahwa keamanan sejati datang dari Tuhan, yang selalu melindungi dan menyertai kita. Seperti prajurit yang mengandalkan perisai untuk bertahan di medan perang, kita dapat mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan yang tidak akan goyah. Apapun situasi yang kita hadapi. Ingatlah selalu, dalam keadaan apapun, kita tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa hadir dan menyertai perjalanan kita. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau bukan hanya ada dalam hidup kami, tetapi bahkan Engkau melindungi kami. Sama seperti Daud yang bilang, Engkaulah perisai. Maka ketika kami menyadari bahwa Engkaulah perisai kami, maka kami bisa melihat hidup kami secara berbeda, kami mengatur strategi dalam hidup kami secara berbeda. Karena kami percaya Engkau melindungi kami ya Tuhan. Izinkan kami hidup dalam iman itu, kami hidup dalam rasa percaya itu. Dan kiranya
Nama-Mu yang dimuliakan dalam perjalanan hidup kami, karena kami punya keyakinan bahwa Engkau ada dan Engkau melindungi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.